kami besok atau kepada Rasulullah besok. Nah itu setelah dijamu, setelah diberikan makanan, dihidangkan makanan kepada Rasulullah dan sahabatnya, lalu Rasulullah memerintahkan untuk Sayyidina Abu Ayyub datang ke rumah beliau. Nah ini salah satu akhlak mulia Rasulullah. Rasulullah jika diberi, ketika diberi sesuatu, maka Rasulullah membalas pemberian tersebut dengan pemberian yang lebih daripada yang telah diberikan kepada beliau. Nah itu. Wa kana alaihi salatu wasallam la yasna'u lahu ahadun ma'rufan illa ahabba ayyujaziyahu alaihi. Nah itu tadi akhlak Rasulullah ketika diberikan hadiah atau diberikan sesuatu, asalkan bukan sedekah. Karena apa? Karena para nabi, para rasul itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Lakin Abu Ayyub lam yasma' dzalika. Tetapi ketika diperintah oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Ayyub besok kamu pergi ke rumah saya. Tapi Sayyidina Abu Ayyub itu tidak mendengar perintah Rasulullah. Lalu faqala lahu Umar ridwanullahi alaihi, maka Sayyidina Umar berkata kepada Abu Ayyub yang tidak mendengar perintah Rasulullah untuk mendatangi kediaman Rasulullah. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tiyahu qadan ya Aba Ayyub. Maka Sayyidina Umar yang berkata, mengulangi perkataan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkanmu wahai Abu Ayyub, memerintahkan agar kamu besok mendatangi beliau ke rumahnya. Nah itu perintah dari Rasulullah. Nah ini Sayyidina Umar yang berkata. Faqala Abu Ayyub sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Maka ketika mendengar perintah Rasulullah, Sayyidina Abu Ayyub itu langsung sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ta'na. Nah ini akhlak yang baik daripada para sahabat. Jadi para sahabat ketika diperintah tidak pernah bertanya untuk apa. Lu datang besok, tidak usah tanya. Nah itu akhlaknya sahabat-sahabat. Ketika diperintah oleh Rasulullah, sam'an wa ta'atan, ya saya lakukan dan saya taati. Tidak bertanya, ngapain saya besok bisa ke dalamnya sampean, untuk apa? Nah, itu akhlaknya para sahabat, sam'an wa ta'atan ketika diperintah Rasulullah. Nah begitu pula akhlak kita kepada guru-guru kita. Ketika diperintah, jangan tanya kenapa saya kok diperintah, apa alasannya. Tidak perlu seperti itu. Nah kita mencontoh akhlak-akhlaknya para sahabat Nabi. Kenapa? Kalau diperintah berarti ya dilaksanakan. Itu para sahabatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah bertanya untuk apa gunanya, seperti itu. Falamma kana al-ghadu dhahaba Abu Ayyub ila Nabi alaihi salatu wasalam fa'atahu walidatan kanat takhdimuhu. Nah, ketika besok hari Sayyidina Abu Ayyub langsung ke kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan Sayyidina Abu Ayyub seorang budak atau hamba wanita yang kecil, namanya walidah. Walidah, budak atau hamba sahaya yang kecil, perempuan. Karena takdimu, untuk apa diberikan? Untuk membantu Sayyidina Abu Ayyub, membantu nyapu di rumahnya atau membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumahnya. Ini Rasulullah diberikan makanan oleh Sayyidina Abu Ayyub. Rasulullah memberikan satu hamba sahaya, makanan diganti sama orang. Nah ini balasan dari Rasulullah. Rasulullah
diberikan makanan, dibalas dengan satu manusia. Ini ketika Rasulullah diberikan, maka Rasulullah akan membalas pemberian tersebut dengan yang lebih baik. Wa qala lahu istausi biha khairan. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Ayyub ketika diberikan seorang hamba sahaya kecil tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, istausi biha khairan. Nasihatilah atau wasiatilah hamba sahaya itu dengan kebaikan. Artinya jangan sampai tidak dipekerjakan atau tidak diperlakukan dengan baik, wahai Abu Ayyub. Kenapa? Fa inna lam nara minha illa khairan ma damat indana. Karena sesungguhnya kami, Rasulullah dan keluarga Rasulullah, kami itu tidak pernah melihat walidah ini atau hamba sahaya ini berbuat sesuatu kecuali perbuatannya itu baik selama ada pada kami. Maka ketika diberikan kepadamu seharusnya kamu juga memperlakukannya dengan baik. Ada Abu Ayyub ila baiti. Nah, kemudian ketika diberikan walidah atau hamba sahaya tersebut kepada Sayyidina Abu Ayyub, langsung Sayyidina Abu Ayyub pulang ke rumahnya, wa ma'ahu al-walidah, serta membawa hamba sahaya tersebut. Falamma ra'ata Abu Ayyub, nah ketika istri beliau, istri Sayyidina Abu Ayyub itu melihat ada satu orang wanita kecil yang dibawa oleh Sayyidina Abu Ayyub, maka bertanya heran, qalat liman hadhihi ya Abu Ayyub. Berkata istri dari Sayyidina Abu Ayyub, ini milik siapa? Anak kecil ini atau hamba sahaya yang kecil ini punya siapa, wahai Abu Ayyub? Qala lana manahana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Ayyub, ini milik kita. Rasulullah memberikan atau menghadiahkan hamba sahaya kecil ini untuk kita. Faqalat, maka berkata kembali istri dari Sayyidina Abu Ayyub atau Ummu Ayyub, a'tim bihi min manihin wa akrim biha min minhatin. Maka agungkanlah atau muliakanlah walidah atau hamba sahaya ini, karena ini termasuk pemberian dari orang yang mulia. Wa akrim biha min minhatin, dan juga muliakanlah hamba sahaya ini karena ini termasuk pemberian. Kalau pemberian harus dimuliakan. Faqala wa qad awsana biha khairan. Maka Sayyidina Abu Ayyub berkata, wa qad awsana, maka dan telah sungguh-sungguh mewasiatkan kepada kita Rasulullah untuk memperlakukan hamba sahaya yang kecil ini dengan baik. Faqalat wa kaifa nasna'u biha hatta nunafidha wasiyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata istri dari Sayyidina Abu Ayyub, lalu bagaimana kita memperlakukan walidah atau hamba sahaya yang kecil ini sehingga kita dapat melaksanakan wasiat yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Faqala, maka Sayyidina Abu Ayyub berkata, wallahi, demi Allah, la ajidu li wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menemukan sesuatu perilaku atau perbuatan untuk melaksanakan wasiat Rasulullah kepada walidah atau hamba saya ini khairan, kebaikan, min an u'tiqaha, kecuali hanya satu, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang kecil ini. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya agar hamba tersebut bisa merdeka. Faqalat hudita ila shawab. Maka istri dari Sayyidina Abu Ayyub berkata,
kamu telah mendapat petunjuk dalam menuju kebaikan. Fa anta muwaffaqun, maka kamu karena sudah menjawab tersebut, usulan kamu itu usulan orang yang telah diberi taufik. Summa a'taqaha, maka kemudian Sayyidina Abu Ayyub memerdekakan hamba sahaya tadi. Ini para sahabat Rasulullah melaksanakan wasiat-wasiat Rasulullah dengan sebaik mungkin. Ini sahabat-sahabat Rasulullah. Hadhihi ba'du suwari hayati Abi Ayyub al-Ansari fi silmihi. Dan ini dan juga kisah-kisah kemarin yang telah kita dengarkan tentang Sayyidina Abu Ayyub adalah gambaran hidup atau perjalanan hidup Sayyidina Abu Ayyub ketika waktu beliau itu masih sehat. Fala utiha laka anta kifala ba'di suwari hayati fi harbihi la ra'aita ajaban. Kalau disajikan, kalau diterangkan, dijelaskan, diceritakan setengah saja perjalanan pada masa beliau itu perang, maka niscaya kita atau kalian itu akan kagum terhadap Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Faqad asya Abu Ayyub radhiyallahu anhu tulah hayati ghaziyan. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau hidup sepanjang hidupnya itu tidak pernah meninggalkan satu perang pun. Beliau selalu ikut dalam peperangan. Innahu lam yataqallam an ghazwatin ghazahal muslimuna mundu ahdi Rasulillah ila zamani Muawiyah. Mulai dari zamannya Rasulullah sampai zamannya Muawiyah, beliau itu tidak pernah ketinggalan satu perang pun, pasti beliau itu ikut. Illa idza kana munsaghilan anha bi ukhra, kecuali saat beliau itu disibukkan dengan perkara yang lain. Kalau beliau sangat sibuk, sekiranya sesuatu tersebut tidak bisa ditinggalkan, maka beliau meninggalkan peperangan. Wa kanat akhiru ghazawatihi hina jahaza Muawiyah jaisan bi qiyadati ibnihi Yazid. Akhir daripada peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu adalah ketika pada masa Muawiyah di Fathil Konstantinia untuk membuka gerbang Konstantinopel di Turki. Jadi akhir perang beliau itu ketika pada zaman Muawiyah perang di Turki atau Konstantinopel. Wa kana Abu Ayyub anadzaka syaikhan ta'inan, padahal waktu itu Sayyidina Abu Ayyub itu adalah seorang syekh. Syekh itu dalam bahasa Arab adalah orang yang sepuh atau tua. Ini dalam segi bahasa. Kalau dalam segi istilah, syekh itu bisa dikatakan orang yang alim, orang yang ilmunya itu melebihi daripada yang lain, itu bisa dinamakan syekh. Ini dalam segi istilah. Syaikhun ta'inan bisinni yahbu nahwa thamanina min umri. Umur beliau ketika akhir peperangan itu, ketika di Konstantinopel atau di Turki itu, beliau berumur sekitar 80 tahun, tapi beliau masih ikut perang. Falam yamna'hu dzalika min an yadhawiya tahta liwa'i Yazid. Maka umur tersebut bukan menjadi halangan untuk ikut serta dalam bendera Sayyidina Yazid. Benderanya Yazid putra dari Muawiyah. Jadi masih tetap ikut perang walaupun umur 80 tahun. Wa ayyam qura ubabal bahri waziyat bisabilillah. Padahal jaraknya itu menyeberangi lautan, tapi tetap saja Sayyidina Abu Ayyub itu ikut perang walaupun umurnya 80 tahun, melewati gurun, melewati padang pasir, terus melewati lautan.
beliau tetap ikut. Lakinnahu lam yamti ghairu qalilin ala munazalatil adwi hatta madito. Tetapi tidak lama kemudian beliau sakit, terbaring sakit. Maradon akadahu an muasaratil qital, yang membuat beliau itu tidak bisa berdiri untuk melawan musuh. Tetapi yang mengagumkan daripada Sayyidina Abu Ayyub ini adalah faja'a Yazid liya'udahu wa sa'alahu. Maka Yazid sebagai pimpinan perang pada saat itu menjenguk Sayyidina Abu Ayyub dan bertanya, alaka min hajatin ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, engkau ini kan sakit, apakah engkau itu punya permintaan yang ingin diminta kepada kaum muslimin? Faqala iqra anni assalamu ala junudil muslimin. Permintaannya cuma satu. Wa qul lahum yusikum Abu Ayyub an tughilu fi ardil aduwi ila ab'adi ghayatin wa an tahmiluhum akum wa an tadfinuhu ta'ata aqdamikum inda aswaril Konstantiniyah wa la fadu anfasu at-tahirah. Apa kata Abu Ayyub? Permintaannya, iqra anni salam ala junudil muslimin. Sampaikan salam saya kepada tentara muslim dan katakan kepada mereka, Sayyidina Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian untuk tetap semangat menuju tanah daripada musuh atau daerah musuh. Wa antahmiluhum ma'akum. Dan juga pesan daripada Sayyidina Abu Ayyub adalah kalian itu membawa Sayyidina Abu Ayyub untuk ikut serta. Kalau tidak bisa ikut perang, minimal saya ada dalam barisan para tentara muslim. Wantatinuhu tahta aqdamikum inda aswar Konstantiniyah. Dan juga kalau kalian itu sampai ke Konstantinia atau Konstantinopel di Turki, kuburkan jasad saya, kata Sayyidina Abu Ayyub, di bawah kalian atau di bawah gerbang Konstantinopel. Nah, ketika menyampaikan wasiat tersebut, wala faqad anfasahu tahir, maka beliau menghembuskan nafas terakhir. Istajaba jundul muslimin li rabbati sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentara muslim mengijabahi atau mengabulkan permintaan daripada Sayyidina Abu Ayyub. Kenapa? Karena beliau adalah sahabat Rasulullah. Wa karru ala jundil adwi al-karrata ba'dal karrati. Dan sahabat-sahabat atau tentara perang muslimin pada saat itu membawa Sayyidina Abu Ayyub digotong dari melewati musuh-musuh sambil digotong Sayyidina Abu Ayyub hatta balagu aswarul Konstantiniyah wahum yang biluna Abu Ayyub ma'hum, sampai pada gerbang Konstantinopel. Dan sahabat kaum muslimin pada saat itu masih membawa Sayyidina Abu Ayyub bersama mereka. Wahuna kahabaru lahu kabran wa waruhu fihi. Dan di sanalah di Konstantinopel beliau itu dimakamkan. Konstantinopel ada di Turki. Rahimallahu Aba Ayyub al-Ansari. Maka mudah-mudahan Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari dirahmati oleh Allah. Faqad aba illa ayyamuta ala duhuril jihadi safinati ghazian fi sabilillah. Maka beliau menolak untuk meninggal secara biasa. Kenapa? Karena beliau ingin meninggal bersama saf atau barisan-barisan para tentara muslim saat memerangi kaum kafir dalam sabilillah, menuju jalan Allah. Wasinhu tuqaribu samanina. Padahal umurnya itu mendekati 80, sekitar 80 tahunan umurnya. Tapi semangat beliau untuk berperang atau untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah itu tidak kalah dengan para pemuda. Tuh, ini yang perlu kita tiru. Jadi semangat untuk menggapai ridho Allah, ridho Rasulullah itu
tetap ada walaupun umur sudah tua. Ini sedikit gambaran daripada sahabat Sayyidina Abu Ayyub, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah atau mengambil hikmah daripada kisah atau gambaran hidup Sayyidina Abu Ayyub, sehingga kita mendapatkan cinta daripada Rasulullah. Dan juga ada ketika ada akhlak-akhlak atau ada sesuatu yang bisa kita tiru, kita berusaha semampu kita untuk meniru. Kalau tidak bisa 100%, minimal kita meniru salah satunya yang bisa kita tiru. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.